Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Gibran kembali hadir memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Selama 1 bulan ke belakang, channel Cendekia TV terkena hacker. Namun saat ini alhamdulillah channel Cendekia TV sudah kembali bisa mengudara dan memberikan informasi terbaru buat Bapak dan Ibu semuanya. Informasi kali ini kita akan membahas tentang pencairan THR dan gaji ke-13 PNS dan penerima pensiun tahun 2022. Seperti apa? Simak informasinya berikut ini. Pemerintah sudah memberikan bocoran THR PNS dan gaji ke-13 untuk tahun 2022. Lalu berapa besarannya? Rencananya, pembayaran gaji ke-13 dan THR ini masuk dalam dokumen RAPBN tahun 2022 pada bagian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2022 dalam belanja pegawai. Nah, dalam undang-undang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Dengan gaji ke-13 dan THR ini diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat, hanya saja nilainya belum disebutkan. Meski demikian, diketahui bahwa untuk besaran gaji ke-13 dan bocoran THR PNS yang diberikan itu kira-kira sama dengan tahun sebelumnya, yakni di dalamnya terdapat gaji pokok beserta tunjangan yang melekat alias tanpa tunjangan kinerja. Mengenai informasi terbaru THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 untuk pegawai negeri sipil dan penerima pensiun banyak beredar di media sosial. Kabar terbaru THR dan gaji ke-13 ini untuk PNS rencananya akan dicairkan pada bulan Ramadan tahun 2022 ini. Kemenpan RB melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo ini telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan mengenai kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara di tahun anggaran 2022. Nah, kebijakan THR dan gaji ke-13 ini rencananya akan dicairkan pada bulan Ramadan ini, khusus untuk aparatur negara mulai dari PNS, CPNS, P3K TNI, Polri, pejabat pemerintah, hingga pensiunan. Nah, berdasarkan isi surat dari Kemenpan RB, pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara dan penerima pensiun merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara dan penerimaan pensiun di tengah-tengah masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk komponen THR dan gaji ke-13 ini mencakup gaji pokok, kemudian juga tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Ada beberapa kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 ini diberikan kepada PNS dan calon PNS, kemudian juga P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, kemudian juga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga hakim ad hoc. Selanjutnya, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua atau kepala atau dengan sebutan lain, wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain, sekretaris atau dengan sebutan lain, dan atau anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Untuk THR itu paling cepat diberikan 10 hari kerja sebelum tanggal Idul Fitri tahun 2022. Kira-kira hari raya itu jatuh pada tanggal 2 atau 3 Mei 2022. Berarti 10 hari sebelumnya diperkirakan sudah menerima THR untuk tahun 2022. Kemudian untuk gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Juli 2022. Nah, Cahyokumolo dalam suratnya meminta Menteri Keuangan itu memberikan pertimbangan prinsip anggaran terkait tunjangan hari raya dan gaji ke-13 serta uang pensiun. Nah, pertimbangan dari Menteri Keuangan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, untuk besaran angka masih belum ada informasi dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemenpan RB. Namun kita bisa berkaca pada tahun sebelumnya bahwa untuk pemberian gaji ke-13 dan THR diberikan itu kira-kira sama dengan tahun sebelumnya.
yakni gaji pokok beserta tunjangan melekat tanpa tunjangan kinerja. Nah, berikut ini beberapa daftar gaji pokok PNS sesuai dengan golongannya, dari golongan 1 sampai dengan golongan keempat. Kemudian berikut ini ada daftar tunjangan PNS di luar gaji pokok. Yang pertama adalah tunjangan suami atau istri. Nah, besaran tunjangan suami istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Nah, disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami itu berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Jika suami dan istrinya sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangannya hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Jadi misalkan kalau bapak dan ibu sama-sama profesinya PNS, maka untuk besaran tunjangan suami istri itu dipilih salah satunya yang paling besar. Kemudian untuk tunjangan anak, sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga ini diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Nah, besaran tunjangan ini ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Kemudian syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. Kemudian tunjangan makan. Nah, besaran tunjangan makan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK .02 2018 tentang standar biaya masukan tahun 2019. Nah, dalam aturan itu dijelaskan golongan 1 dan golongan 2 itu mendapatkan uang makan sebesar 35.000 per hari. Kemudian golongan 3 itu 37.000 per hari dan golongan 4 41.000 per hari. Untuk tunjangan jabatan, nah tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Kemudian tunjangan umum. Nah, tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS atau PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Nah, tunjangan umum ini diatur dalam Perpres nomor 12 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Nah, besarannya untuk golongan PNS 4 sebesar 190.000, golongan PNS 3 185.000, PNS 2 180.000, dan PNS golongan 1 mendapatkan tunjangan sebesar 175.000. Nah, demikian Bapak dan Ibu perkiraan bocoran THR PNS serta gaji ke-13 yang dapat diterima oleh Bapak dan Ibu di tahun ini. Semoga tambahan uang saku bagi Bapak dan Ibu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Rizal Zibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.